materinya. Pemanasan global. Dalam kehidupan bumi, kita memiliki beberapa lapisan. Bumi memiliki lapisan pelindung atau biasa disebut dengan lapisan atmosfer. Pada proses pemanasan global, yang pertama, lapisan atmosfer akan memantulkan cahaya matahari ke luar angkasa sekitar 34%. Nah, sekitar 19% cahaya matahari akan diserap oleh awan dan atmosfer. Dan sekitar 47% cahaya matahari akan masuk ke dalam permukaan bumi. Lalu yang kedua, sebagian cahaya matahari yang masuk ke bumi akan diserap oleh lautan dan tanah untuk diubah menjadi energi panas yang dapat menghangatkan bumi. Kemudian yang ketiga, sebagian cahaya lainnya akan dipantulkan kembali ke luar angkasa dalam bentuk radiasi inframerah gelombang panjang. Nah, gelombang inframerah yang seharusnya terpantul ke luar angkasa menjadi tertahan oleh gas-gas rumah kaca. Sehingga gelombang inframerah yang terperangkap akan dikembalikan ke bumi dan membuat suhu bumi menjadi lebih panas dari keadaan normalnya. Nah, proses terperangkapnya cahaya matahari oleh gas-gas rumah kaca dinamakan dengan efek rumah kaca. Berikut contoh video yang berkaitan dengan efek rumah kaca. Semua orang sepakat bahwa pemanasan global adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan pola hidup manusia yang juga sudah berubah. Maka dari itu, untuk mengurangi pemanasan global, dapat dilakukan beberapa upaya yang dapat dimulai dari sendiri loh. Yang pertama, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dengan tidak menggunakan kendaraan pribadi, kita dapat berpergian menggunakan kendaraan umum. Karena 30 orang dalam satu bus lebih baik daripada 30 orang mengendarai kendaraannya masing-masing. Lalu, kita dapat menghemat penggunaan listrik. Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik dan dihasilkan dari bahan bakar yang berasal dari minyak bumi, gas alam, atau batu bara. Dengan menghemat penggunaan listrik, kita berkontribusi pada pengurangan polusi yang berasal dari pembakaran zat-zat tersebut. Kemudian, kita dapat meminimalisir penggunaan plastik. Dalam artikel jurnal, produk plastik seperti botol air, sedotan, dan tas kresek mengeluarkan gas etilena dan metana ketika terkena sinar matahari. Maka dari itu, untuk meminimalisir penggunaan bahan plastik sekali pakai, mulai sekarang pakailah produk yang dapat dipakai berulang-ulang. Terakhir, kita dapat menjalankan pola hidup sehat dan hemat. Pola hidup sehat misalnya seperti bersepeda atau berjalan kaki ketimbang memakai kendaraan bermotor. Dari tadi kita sudah membahas tentang pemanasan global. Tapi, apakah kalian tahu apa itu pemanasan global? Yuk simak pembahasan berikut. Pengertian dari pemanasan global. Pemanasan global yaitu fenomena peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, lautan, dan juga daratan bumi secara menyeluruh. Selanjutnya, ada penyebab dari pemanasan global. Yang pertama yaitu efek rumah kaca. Nah, sebagian cahaya matahari akan dipantulkan lagi ke bumi dalam bentuk radiasi inframerah gelombang panjang. Selanjutnya yang kedua yaitu asap kendaraan bermotor. Jadi, emisi gas sisa atau hasil pembakaran dalam mesin yang dikeluarkan oleh knalpot akan menghasilkan zat karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, dan juga hidrokarbon. Selanjutnya, penyebab ketiga yaitu asap dan juga limbah industri.
Jadi, asap industri selain mencemari lingkungan dan udara, juga dapat menyumbang gas-gas efek rumah kaca yang berbahaya. Dan penyebab terakhir yaitu kebakaran hutan. Jadi, kebakaran hutan biasanya disebabkan secara alamiah seperti percikan api dari daun atau ranting kering. Selanjutnya, di sini ada dampak dari pemanasan global. Nah, dampaknya di antara lain yaitu mencairnya es di kutub, perubahan iklim dan cuaca ekstrim, kepunahan spesies langka, dan juga kebakaran hutan. Dan untuk menanggulangi pemanasan global, terdapat hal-hal yang dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan penghijauan, menghemat penggunaan listrik, mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, meminimalisir penggunaan plastik, dan yang terakhir, yaitu menjaga pola hidup sehat dan hemat. Nah, itu tadi materi-materi terkait dengan global warming atau